Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk membuat video. Baik sahabat-sahabat, untuk kali ini kita akan bahas tentang sebuah materi, yaitu materi sedekah atau dalam bahasa Arab adalah sodakoh ya. Perlu diketahui bahwa yang pertama adalah tentang pengertian ya, bahwa sodakoh ataupun sedekah yang kita ketahui bersama ialah sebuah pemberian ya, pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan ya tentunya, dan itu dilakukan semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Bahkan mengenai sedekah ini Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman di dalam Al-Qur'an surah Yusuf ya, ayat 88 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha yajzil mutasaddiqin, yang artinya adalah sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Nah, tentu dalam ayat ini ya dijelaskan bahwa memang Allah akan membalas sesuatu kebaikan kepada orang yang mau bersedekah. Bahkan juga di dalam ayat lain Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 272 ya, yang berbunyi وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, yang artinya, dan kamu tidak menafkahkan melainkan karena mencari keriduan Allah, dan sesuatu yang kamu belanjakan atau yang diinfakkan, yang dikeluarkan kelak akan disempurnakan balasannya, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Nah, ini salah satunya yang menjadi balasan untuk kita yang mau atau tersentuh hatinya untuk bersedekah atau bersedekah. Bahkan yang perlu diketahui juga bahwa sahabat-sahabat ya, pemberian sedekah hendaknya memang benar-benar ikhlas ya, biar tidak sia-sia. Jangan sampai ada rasa riya ataupun pamrih. Kita ingin memberikan sesuatu tapi kita juga ingin diberi oleh orang lain, misalkan seperti itu. Kemudian setelah sedekah ini diberikan, tentu tidak boleh ya menyebut-nyebut pemberian kita. Misalkan kita pernah memberikan ini, kita sebut-sebut terus bahwa kita pernah memberikan ini. Enggak, ya lebih-lebih malah memperolok-olok kepada si penerima sedekah, ini tidak boleh. Karena hal ini juga dapat menghapus pahala sedekah itu sendiri ya, seperti itu. Sahabat-sahabat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264 ya, tidak perlu kita baca lagi ayatnya biar video ini tidak terlalu panjang, yang artinya di dalam Quran ini, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu menjadikan dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu apapun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Sahabati yang berbahagia, perlu diketahui bahwa dari sedekah atau sedekah ini, bahwa hukum dari sedekah adalah sunnah muakkad. Apa sih yang dimaksud dengan sunnah muakkad? Sunnah ini yang sangat dianjurkan untuk diterapkan dalam kehidupan kita, seperti itu. Namun begitu pada kondisi tertentu, sedekah ini juga bisa menjadi wajib, ya, bisa menjadi wajib. Misalkan ya, ada seseorang yang sangat membutuhkan bantuan makanan
datang kepada kita memohon sedekah, misalkan keadaan yang seperti ini, yang sangat kritis seperti ini, jika tidak diberi maka nyawanya menjadi terancam, misalkan seperti itu. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan yang memang dibutuhkan oleh orang tersebut, sehingga kalau tidak memberinya ya kita menjadi berdosa. Nah, ini salah satunya yang kemudian hukumnya menjadi wajib seperti itu. Namun perlu diketahui juga bahwa pada hakikatnya ya, pada dasarnya semua orang baik yang kaya ya ataupun yang miskin, bahkan yang punya uang ataupun yang tidak punya uang, bisa memberikan sedekah ya sesuai dengan apa yang dimilikinya, ya tentu disesuaikan dengan kemampuannya, tidak perlu dipaksakan jika memang tidak ada ya, seperti itu. Karena apa? Karena dalam sedekah ya, dalam arti yang luas, tidak sebatas hanya berupa materi seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW dalam hal ini juga bersabda, barang siapa di antara kamu tidak sanggup memelihara diri dari api neraka, maka bersedekahlah ya. Bersedekahlah meskipun hanya dengan sebiji kurma. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah. Maka barang siapa tidak sanggup, maka bersedekahlah dengan perkataan yang baik. Nah, ini dengan kita berbicara baik, tidak menyakiti seorang, itu juga sudah merupakan sedekah seperti itu. Hadis ini diriwayatkan dari hadis Ahmad ya dan Muslim. Sahabat-sahabati yang berbahagia, yang sangat saya banggakan, berikutnya adalah tentang rukun sedekah ya. Seperti apa sih rukun dari sedekah itu, dan syarat-syaratnya mungkin kita jelaskan ya masing-masing ya, ada beberapa. Yang pertama tentu orang yang memberi ya, ada orang yang memberi seperti itu. Syaratnya orang yang memiliki benda. Jadi orang yang memiliki ini, orang yang memberi ini orang yang memiliki benda ya, atau berhak untuk mentasarrufkan atau memperedarannya, untuk membagikannya seperti itu. Berikutnya yang kedua adalah ada orang yang diberi, tentu ya. Ada orang yang diberi, syaratnya ya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya, misalkan seperti itu, atau memberi kepada binatang. Nah, ini karena keduanya tidak berhak untuk memiliki sesuatu. Ya. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah tentang ijab dan qabul. Ya, tentu rukun yang ketiga adalah ijab dan qabul. Ijab yang dimaksud adalah pernyataan pemberian ya dari seseorang yang memberi ya, dari orang yang memberi itu, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan ya dari orang yang menerima pemberian itu sendiri, seperti itu. Namanya ijab qabul. Berikutnya adalah tentang barang yang diberikan ya, tentu rukun yang berikutnya adalah ada barang yang diberikan ya, syaratnya barang ini barang yang dapat dijual, misalkan seperti itu ya, memang layak. Selanjutnya adalah tentang hilangnya pahala sedekah. Nah, ini juga perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang membuat pahala sedekah itu hilang. Seperti dari ayat Al-Qur'an, misalkan di surah Al-Baqarah ayat 264 ya, sebagaimana disebutkan di atas tadi, misalkan ya, dapat kita ambil pelajaran ya, bahwa pahala sedekah itu bisa hilang dikarenakan misalkan satu sering atau suka menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan dalam artian mengungkit-ungkitnya. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Yang kedua adalah baik kepada si penerima ataupun kepada orang lain ya, itu kita sekali lagi tidak boleh mengungkit-ungkit, karena itu bisa juga kemudian membuat si penerima itu misalkan malu ataupun seperti apa. Atau bahkan yang ketiga adalah menyinggung hati ya, menyinggung hati kepada si penerima sedekah ini nggak boleh. Yang keempat adalah riya ya, atau mempunyai niat ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain ketika kita bersedekah, itu bisa menghapus pahalanya, seperti itu. Baik sahabat-sahabat, berikutnya adalah poin yang penting ya, manfaat dari sedekah itu tentu ini banyak sekali ya, banyak sekali hikmah ataupun manfaat dari amalan sedekah ini. Di antaranya
Yang pertama adalah dapat membantu meringankan beban orang lain. Ya jelas karena dari sedekah yang dilakukan oleh seorang ini pasti akan membantu pada orang lain ya. Sebagai makhluk sosial ya tentu sudah sepatutnya ya kita saling membantu dengan memberikan apa yang kita miliki kepada orang-orang yang memang membutuhkan, seperti itu. Maka dengan bersedekah ketimpangan antara si kaya dengan si miskin ini dapat dihilangkan ya, sehingga kita bisa sama-sama menikmati hidup ini dengan sejahtera, saling melengkapi, seperti itu. Berikutnya adalah hikmah atau manfaat dari sedekah ini menumbuhkan rasa kasih sayang atau mempererat hubungan antar sesama. Ini bisa memupuk ukhuwah Islamiyah, misalkan seperti itu ya. Jadi memang karena ada istilahnya interaksi sedekah ini kemudian bisa membuat hubungan antara satu dengan yang lain semakin baik. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan di dalam hadisnya bahwa sedekah yang diberikan kepada orang miskin hanya merupakan sedekah saja. Sedangkan yang diberikan kepada kerabat ya, ini menjadi sedekah yang menjadi tali penghubung silaturahim. Ya, hadis riwayat An-Nasa'i. Ini. Berikutnya adalah manfaat sedekah ini menjadi obat ya, menjadi obat penyakit ya. Rasulullah juga pernah bersabda di dalam hadisnya, peliharalah kekayaanmu dengan cara mengeluarkan zakat dan obatilah penyakitmu dengan jalan bersedekah. Nah, ini bukan main-main ya. Jadi banyak sekali hikmahnya. Ini tidak bisa diterka ataupun dipikir secara logis karena ini juga sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah juga, kemudian hadapilah cobaan dengan berdoa sambil merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Darda. Berikutnya adalah tentang hikmah yang berikutnya, dapat meredam murka Allah. Ya, sedekah ini dapat meredam murka Allah dan menolak bencana, juga menambah umur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, perbuatan kebajikan itu dapat mencegah kejahatan dan yang dirahasiakan itu dapat meredam murka Allah dan mempererat silaturahim, itu dapat menambah umur. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya adalah hikmah yang kelima, tentu memperoleh pahala yang mengalir terus. Ya, sebagaimana Rasulullah juga bersabda, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara ya, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat ya, barokah, atau doa anak soleh.